apapun langkah kita merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Terus ini kan Sampai jumpa. belum. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga tetap. Kita opening dulu guys. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai selesai. cetak. Akhirnya sudah. Ini wis muter. Iya, wis muter. Oke guys, kita akhirnya sudah menghabiskan makanan kita yang bakar-bakaran untuk hari ini ya. Alhamdulillah sudah kenyang, dan yang belum kenyang satu-satunya orang di sini adalah yang berbaju hijau. Mungkin ini disebabkan karena mulai siang sampai sekarang belum makan-makan. Jadi masih belum kenyang-kenyang itu. Masih dilanjutkan makanannya. Kalau saya angkat tangan. Aduh. Sudah kenyang. Coba wawancara Is. Ini tadi saya simpulkan kepada si jaket hijau, katanya diberi nilai dari 10 dikasih nilai 9. Ya. Hah? Ya tak kono Is. Mikir deket mah Is. Halo, tes. Coba wawancara Is. Kalau boleh tahu tadi berapa lu? Seingat saya dikasih 9 dari nilai 10. Benar itu? Salah, nilainya 14/5. Kok melebihi ambang batas nilai maksimum ya? Berarti lebih enak di atas enak Is. Nah, ini yang namanya kenikmatan guys ya. Coba ada apa? Kata-kata inspirasi. Kenapa kok bisa begitu? Fabi ayi ala irofikum mabi. Tukatiba. Apa artinya lu? Jujur Is. Wawancara Is. Nikmat mana sajakah yang kamu dustakan? Kalau sudah waret, piye? Ya, berhentilah. Berhentilah. Jangan memaksa, karena hal-hal yang dipaksakan itu tidak baik. Meskipun itu halnya baik, tapi kalau terlalu berlebihan sama aja tidak baik. Ya. Udah. Oke, saya tutup guys ya. Kalau suara Is. Aku kurang perpisahan mau Is. Jarang pengen luar negeri. Puisi dulu, puisi. Puisi perusahaan, puisi. Oke. Jadi sekian dulu ya guys. Is. Aku pengen ngerti apa tujuanmu ning luar kota Is. Oke. Apa tujuanmu ning luar kota Is? Emang luar kota? Di luar kota Bondowoso. Hitungannya ijen ku asine setengah Bondowoso iku. Oke, kalau pertanyaan itu saya jawab ya guys, no comment itu guys ya. Karena ini menyangkut masalah kekeluargaan, privasi. Jadi kalau mau tahu keterangannya silahkan silahkan kemari di channel. Oke, tak ono Is. Jadi sekian dulu ya guys. Terima kasih atas support dan energi positifnya. Semoga hari ini kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Ingat, sekecil apapun atau sebesar apapun langkah kita merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Terus ini kan Sampai jumpa. belum. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Is, saya ada pertanyaan satu kali lagi Is. Kenapa tidak jadi di Songgon? Itu sudah itu guys. Apa? Sudah lupa itu guys. Soalnya kenapa? Ya itu sudah pertanyaan basi guys ya. Kenapa? Iki kurang direkam mau itu pertanyaannya.
Gimana Direkam. coba diulangi? Diulangi. Kenapa tidak jadi disonggon? Katanya ini makan-makan ini tuh, pertama maunya disonggon, kok kenapa nggak jadi? Udah lah guys, jangan diungkit-ungkit masalah itu. Itu yang sudah berlalu jangan diungkit guys. Ingat, Apa pendapatnya Leh? untuk hari sekarang adalah untuk ke depan, bukan yang hari yang sebelumnya untuk masa depan. Hanya Stand yang TikTok juga. hanya untuk hari ini saja Aja guys ya. stand Oke, jangan diungkit-ungkit masalah masa lalu itu guys ya. Jadi sesuai harapan saya ya, semoga untuk masa depan menuju yang lebih baik. Kalau boleh tahu ini ikan apa aja, Is? Catfish. Iya. Lauknya ini loh. Lauk apa aja ini, Is? Ini lauknya Tadi kan yang paling- katanya ini yang paling kecil guys, Keturunan anak tuna guys. Ini anak tuna guys ya. Kemudian yang besar itu tadi yang telah dimakan oleh teman saya yang berwarna jaket hijau. Ini remajanya ikan tuna. remaja. Iya, remaja. Biasanya di usia ikan tuna, masa-masa remaja itu di usia 14 tahun, guys. Iya. Umur Is, umur kenapa 14 bisa tahun, guys. Kenapa bisa dapat ini anak tuna, Is? Oh, no comment itu, guys ya. Kenapa kok tidak yang lain? Kenapa nggak ibu tuna? Tidak bisa karena hari ini kita mendapatkan Tanggapan. ya syukuri aja lah, guys ya. Iya, tangkapan yang Ini kan pertanyaan, ini tuh coro-coro itu dia pertanyaan kok iso awakmu iya hanya golek sing anak tuna atau remaja tuna. waktu saya mencari kebetulan yang saya dapat ikan tuna ya sudah saya beli ikan tuna saja guys ya. Ya itu guys ya, karena waktu beli itu atau saya memperoleh itu kebanyakan ikan tuna, jadi ya saya beli dapatkan ikan tuna itu guys. Terus ke depannya apakah akan ada Harapan cara saya seperti ini lagi, Is? kalau masalah ikan tuna janganlah ya, sekali-sekali kayak lobster. Oke, siap. Ke depannya ya, Is. Sono ngaji ya. Ono. Apa? tuna jenis apa ini? Kalau boleh tahu ini tuna jenis apa ini? Tuna jenis anakannya. Anakannya. Pertanyaannya diulang, bro. Iya, jenis apa? Ya itulah guys ya, anakannya. Sudah tahu ini keluarga tuna semua yang kita makan. Nih, sirip kuning, gigi anjing. Gigi anjing enggak. Ini menghayal guys ya, sukanya menghayal. Apa itu lo? Tuna gigi anjing. Iya, cuma ngerti. Adanya tuna sirip biru. Ya, tuna reguler atau tuna biasa, Tuna kaki babi. tuna loin, Tuna Terus- loin. Tenderloin ini tuna loin. tuna tetelan, tuna apa lagi? Lele awakmu itu cepat, video cepat. Sama tuh. Ya itulah guys Tuna ya. tetelan itu apa? Tuna tetelan kayak belungannya tuh ikan tuna guys. Is, kalau rahang tuna piye ku, Is? Itu ya tetelan termasuk di kategori ikan tuna tetelan. Kenapa kok mahal? Karena tetelan. Kan tetelan kok. Iya, soalnya besar itu. Yang Masa kebanyakan jawabannya besar menurut kok. kebanyakan yang iya ya apa, Is? bentar. Disclaimer dulu, kebanyakan yang dibeli kenapa kok bagian rahangnya ikan tuna ini mahal karena Enak. enggak, karena sudah di umur 14 indukan, tahun. yang mana indukan ini sudah mahal seluruhnya, terutama organ-organ tertentu kayak siripnya juga. Oke, Rahangnya juga. ya rahangnya, Rahang itu ekornya bagaimana? juga Rahang kan. ikan Apalagi Tulangnya juga. mata jangan disepelekan guys ya, mata ini juga sangat paling mahal di Bisa antara dimakan. bagian organ tubuh ikan tuna guys ya, jangan salah itu guys. Katanya di tulangnya itu ada sumsumnya itu. Enak katanya. Hah? Katanya di tulangnya itu ada sumsumnya. Ini mulai berangan-angan, andaikan di neraka malah ingin di surga guys ya. Katanya di tuna itu ada sumsumnya, di tulangnya itu kayak bunder-bunder gitu. Gimana tanggapannya? Jawaban rokok oleh Menghayal guys, tidak Kok bisa jawaban tidak menghayal? ada yang namanya sampai ke tulang sumsum. Mungkin yang mereka bayangkan itu ikan sapi guys. Ikan sapi. Hewan sapi guys Awakmu ya. yang menghayal pisan, Is. Hewan sapi guys. Ikan sapi, Is. Sorry guys ya, tipu ikan hewan sapi guys. Aduh. Terus nilai
Indra, nilai untuk makan hari ini berapa Indra? 11/100. Melampaui batas apa yang telah Melampaui batas, Is. 11 per apa yang 100. telah diperkirakan 11/100 kok melampaui batas. dari Anjir, dari ini. belakang. Anjir. YouTube Jokowi. Prabowo. Oke guys, kita selanjutnya mau ngapain? Kita tunggu aja di kegiatannya teman-teman kita semua guys ya. Kalau saya sendiri duduk guys, cuma duduk. Ya duduk ini kok guys. Is, Kalau pertanyaan saya selanjutnya Is. kalau merasa kehausan ya minum guys. Is, Kalau Minum. merasa kesepian gimana? Hah? Kalau merasa kesepian. Oh tenang. Ya, saya. Is, aku ada pertanyaan Is. Kenapa sejarah itu di sekolahan sama di buku itu banyak perbedaan Is? Oke, itu saya sudah bosan pertanyaan itu guys ya, karena sering dilontarkan berkali-kali kepada saya. Coba ditanyakan ke teman-teman siapa? sementara, coba mulai dari kaos hijau. Kenapa? Apa pertanyaannya? Kenapa sejarah di buku sama di sekolahan itu banyak yang berbeda? Ya tidak semuanya, tapi ada beberapa yang di buku itu dijelaskan begini, di sekolahan itu dijelaskan begini. Oh yes, jadi saya akan menjawab, tapi sebelumnya saya bukanlah seorang ahli sejarah. Jurusanmu apa? IPA ya? Ya, jurusan saya IPA. Ya. Jadi mungkin untuk pemisalan saja, karena saya adalah seorang kimiawan, ya, dan di sini saya juga sudah dalam jenjang kuliah, bahwa kimia yang ada di SMA itu juga berbeda dengan kimia yang ada di perkuliahan. Oke. Dan ini mungkin pertanyaan sama seperti kenapa sejarah itu berbeda yang ada di sejarah yang aslinya dengan sejarah yang ada di buku yang kita pelajari. Mungkin salah satunya karena adanya pengetahuan-pengetahuan yang belum tergali, dan juga karena tidak mangkul guys. Oh, iya, iya Is, paham Is. Coba jelaskan mangkul dari kata politik mungkin terdengar asing bagi Bitona. sensor ya guys, itu katanya karena belum mangkul guys. Kalau saya sederhanakan guys bahasanya, itu di sudut setiap pandang seseorang itu berbeda-beda, kadang dibuat-buat guys ya, dibuat-buat Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Coba kita lihat di berita-berita itu, ada berita A yang seharusnya menjelaskan tentang A malah melenceng ke B. Ada yang mengada-ngada seperti itu. Laptopku mirip. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa kok banyak orang yang bilang sejarah itu ditulis oleh orang yang menang? Kenapa kok banyak Kata siapa? kata-kata? Kata siapa itu guys? Ya banyak orang. Sejarah bisa dimanipulasi. Ya, Sejarah bisa dimanipulasi. Kalau di buku kan katanya kan zaman VOC kan katanya itu runtuh karena para petingginya itu tidak mau membayar para pekerja. Tapi katanya kebenarannya itu sebenarnya VOC-nya itu sudah membayar para pekerja, tapi oleh petinggi-petinggi di Indonesia setiap daerah itu katanya dikorup dengan bukti adanya kwitansi yang sudah dibayarkan. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Itu kemungkinan mana sudah kirim-kirim ini Is. kalau menurut saya Ada cekel Is. gak enak lagi nyekel mikir. Ayo. Dari konspirasi ini betul. Ya kenapa Is? Menurut Jadi kalau menurut tanggapan saya berdasarkan apa yang telah
dinyatakan oleh Mas Indra ya, yang berwarna baju, tolong dihadapkan dulu. Nah ini yang katanya, ini yang mau saya ngobrol is. nah seorang itu yang akan saya tanggapi guys. Jadi begini, yang namanya apa ya, ya coba diulangi lagi kok lupa saya. Kenapa? Blank. Kenapa? Katanya VOC itu pada waktu dulu itu ketika memperkerjakan orang Indonesia itu katanya tidak membayar. Padahal buktinya itu ada bahwasannya benar dibayar. ada Dibayar, kan? dokumentasinya, tapi sama pemerintah setiap daerah itu di korup. Oh, Enggak guys, itu VOC. kalau menurut sumber saya Berarti. begini, maaf saya masih berhubungan dengan itu, tapi begini, artinya masyarakat Indonesia itu pada waktu itu nggak dibayarkan, itu melakukan demo guys ya, masyarakatnya, sehingga membuat proposalnya itu diajukan untuk kepada di petinggi-petingginya. Nah pada saat itu petingginya itu apa, oh, biar cair proposalnya di ACC lah guys ya, kemudian dikembalikanlah plus bersama apa uangnya begitu guys. Tidak ada yang namanya itu sumber dari mana itu, enggak langsung dikasih nota tanpa Ya. disertai dulu, tanpa disertai dulu rakyatnya, Ada nanti wong sing ngomong. tanpa Kok iso nak ngomong bisa soalnya. tanpa belum dibuktikan dulu sama rakyatnya, alias belum ada demo, itu ujuk-ujuk kok malah dikasih proposal. Itu namanya tidak logika guys ya. Yang logika itu harus teriak-teriak dulu masyarakatnya. Itu kalau zaman sekarang is. Zaman dulu kan beda. Zaman is. dulu teriak-teriak juga guys. Zaman dulu guys. Apa kayaknya? Iya. Itu sumber dari mana? Hah? Itu pendapat sendiri apa ada sumbernya? Kak Mangkul mau paling ya is. Oh, ada sumbernya tapi lupa sumbernya guys. Sebenarnya Lupa. Ya mohon maaf guys ya. Ya. Itu seingat-ingat saya seperti itu. Jadi pada waktu itu masyarakat Indonesia teriak-teriak, kemudian demo juga tidak ditanggapi, kemudian ngajuin proposal ditanggapi, kemudian dikembalikan lagi, plus ada apa cairannya itu di proposal itu, ada uang cairan. Setiap perkataan, setiap kalimat yang keluar itu harus ada sumbernya, harus ada literaturnya. Kalau kalimatnya bagus, kalimatnya baik, tapi sumbernya tidak ada, Oke, itu tidak bisa diterima. terkait sumber nantikan ke update selanjutnya ya guys. Nanti linknya akan sumbernya akan ditempel ke link video kolom komentar ini guys ya di bawah. Saya ingin tanya ke Mas Faiz, Ya gimana? apakah benar kalau tembok Ya'juj Ma'juj itu ada di Rusia? Apakah itu benar? Kok malah di situ? Saya belum kepikiran ke sana ini. bener nggak? Kurang tahu masalah, kurang literasi saya guys ya. Coba digilir dulu ke jaket. Terlalu berat pertanyaannya. Ya, berat. Di jaket hijau guys ya. Gak tahu ya gimana. Ya mungkin terkait jawabannya Pak Is mau, ya aku mau sejarah ditulis oleh orang yang menang. Ya koyo Pak Is iku mau gawe sejarah. Kok ono bukti ini sih ano. Ya terkait bukti guys, ditunggu aja guys ya. Nanti saya cross check sumbernya guys. Kenapa kok orang zaman sekarang banyak yang korupsi is? Banyak sekarang korupsi karena Apakah terbawa oleh zaman dulu is? Oh ditarik. kalau menurut saya guys ya, orang Indonesia itu menurut saya sudah terlalu pintar guys ya. Terlalu pintar is. Sebenarnya sudah menyamai pintarnya di orang Amerika guys. Karena orang pintar itu memiliki ilmu terlarang guys ya. Ini jangan didalami ilmunya guys ya. Yang pertama ilmu politik guys. Ilmu Itu terlarang. menurut guys. Anda ya. Tapi itu ada suatu data, Saya- ada suatu data yang menunjukkan bahwasannya orang dulu, orang yang kelasnya menengah ke bawah, anaknya Pak Kiai dan sebagainya, itu zaman dulu itu tidak sekolah. Iya, Terus dari mana mendapatkan ilmu yang pintar? Ya karena dia itu kan
dari kalangan orang yang mampu guys ya. Jadi Orang mampu zaman dulu meskipun mampu itu kalau tidak orang Hindu orang Hindu apa Hindia Belanda itu tidak bisa sekolah, atau orang Cina, orang udah Arab. guys ya, yakinlah. Itu ada datanya, tidak bisa yakin Gimana intinya? Gimana? Kenapa? lek awakmu pernah delok ning kartu keluarga zaman dulu tahun 90-an iku ono beberapa faktor sing gara iku 3 hal sing membedakan ras di Indonesia pada zaman Belanda dulu. Aku lali ras iki apa pokoknya kelas iku kelas Hindia Belanda iku Hindia Belanda tau apa pokoknya sing Belanda iku ya sing pas jajah Indonesia iku iso sekolah. Terus ning Indonesia sing iso sekolah iku me kelas pejabat. Wah, itu jadi gini guys ya. Terus Sekarang iya. Terus sing kelas menengah ke bawah iki tidak bisa sekolah. Terus bagaimana orang sekarang bisa mendapatkan ilmu? Maksudnya jarimu mau kan pinter. Iya, soalnya yang mengikuti zaman sekarang guys ya. Dapat Beda dari lah, mana ilmunya? zaman dulu itu susahnya minta ampun guys ya, parahnya itu. Ya tahu sendirilah, sudah saya ceritakan yang rakyatnya dulu itu diatur VOC, malah rakyatnya ini kan terus sengsara, terus Iya. ngajurin proposal itu yang dinamakan serba ampun dah. Apakah itu yang membuat zaman sekarang itu kita banyak dikorupsi, maksudnya gampang dikorupsi? Bisa jadi, iya, dikorupsi. Zaman dulu itu karena warga Indonesia sendiri, khususnya di wilayah Indonesia ini, itu Hindia Belanda diperlakukan sama juga di kawasan Asia Tenggara. Artinya mengapa VOC itu sebenarnya tidak hanya menguasai Indonesia, tetapi juga menguasai Asia Tenggara. Kalau menurut saya tadi kan kenapa pemerintah banyak yang korban ya? Kalau menurut saya penyebabnya mungkin karena kurang beratnya hukuman dari para koruptor ya, karena mungkin masih terlihat kurang berat jadi masih berani. Mungkin kalau berani seperti Cina, kan dulu kan banyak yang korban Cina, sehingga membuat diterapkan hukuman mati bagi para koruptor, sehingga sampai sekarang mulai sudah hilang korupsi di Cina. Yang kedua mungkin dari kebiasaan, mungkin dari zaman dulu, berarti mulai zaman dulu ini kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Berarti mulai zaman dulu itu Bisa jadi karena di beberapa masyarakat biasanya terjadi kayak pungli seperti itu, mungkin ya terbiasa sampai ke atas seperti itu mungkin. Ya mungkin yang gara-gara membuat menurutku Jadi kesimpulannya gimana? menurutku sing dia mau Indra mau apa kok peraturan di Indonesia ini kurang ketat. Hidup blonde. Ya mungkin gara-gara karakternya mau elek ya, kebiasaan kabiyen. Mungkin yang membuat peraturan itu orang yang menengah ke bawah, sing gak sekolah. Dulu itu guys ya, saya ya, memang kalau di pernyataan dari hostnya tadi yang Mas Harip ini guys ya, kalau menurut saya sih sependapat, soalnya Asia Tenggara dulu itu sama halnya diperlakukan seperti oleh VOC guys, diperlakukan seperti VOC. Tahu sendiri kan ada yang membagian Hindia Belanda itu kasta bawah, kemudian kasta bawah itu kalau Hindia Belanda kasta dewe kasta tengah kayaknya. enggak paling dukur Pokoknya itulah ada pembagian yang kasta yang paling bawah sendiri itu mulai Hindia sampai Asia Tenggara gitu guys, membentang. Bayangkan guys ya, membentangnya itu mulai Hindia, kemudian maju lagi ke kanan ketemu negara Cina, kemudian negara Malaysia,
Singapura, Indonesia, Filipina. Nah, di situ guys ya, iya yang dimaksud Hindia Belanda itu karena wilayah penguasaannya itu guys ya, kekuasaannya sendiri. Jadi diistilahkan Hindia Belanda. Gimana Pak ada pendapat? Kalau menurut saya, pertanyaan Mas Arif untuk kok bisa orang-orang yang kalangan bawah bisa Mendapatkan ilmu. mendapatkan ilmu. Karena sebenarnya ilmu itu tidak hanya didapat dari ruangan saja, tapi bisa dari pengalaman. Mungkin dulu terdapat pejabat-pejabat yang dia itu baik dan dia mau menyalurkan ilmunya pada orang-orang yang kelas bawah. Tapi saya tidak tahu ya sejarah. Nah terus kemudian kenapa kok pemerintah sekarang banyak yang koruptor? Saya sependapat dengan usulan atau argumennya dari Mas Indra, yaitu karena pembatasan sistem. Jadi di Indonesia ini karena hukumannya terlalu ringan, orang yang koruptor, orang yang korupsi itu cuma dipenjara beberapa tahun dan juga ada sanksinya atau dendanya itu hanya beberapa persen dari yang dia korupsikan, sehingga orang itu tidak memiliki jerah. Dan juga ketika dia memiliki kuasa, dia memiliki kekuasaan, dia pasti akan semena-mena. Lalu mengapa dia bisa melakukan korupsi itu sendiri? Itu dikarenakan karakternya. Jadi orang korupsi itu mungkin ya dulunya itu dia memiliki kebiasaan suka nyolongan, suka ngambil uang yang kecil-kecil. Akhirnya ketika dia punya kuasa, karena semua hal-hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Gak mungkin tiba-tiba langsung besar. Contohnya zina. Gak mungkin kita langsung sensor lah. Ini yang kalimat oke guys, kalimat kata-kata terakhir itu yang tadi yang membuat kita blank itu. Gak krungu kok ya. Blank. Iki terlalu waduh. Jadi kenapa kok banyak pemerintah yang gampang korupsi, banyak korupsi itu karena kan ada HAM sendiri. Karena kalau di Indonesia sendiri karena adanya HAM, hak asasi manusia, hukuman mati masih belum bisa diberlakukan di sini. Dan kalau bisa diberlakukan, korupsi insya Allah nggak ada. Hidup Cancut. Guys, kenapa kok korupsi itu terjadi di Indonesia? Karena ini bisa disalahkan dari pernyataan saya guys ya. Karena Indonesia ini bisa menganut politik manapun dan tidak terpengaruh oleh blok sentral dan blok timur guys ya. Jadi sejarahnya dulu itu ada pembagian blok sekutu alias yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok komunis yang dipimpin oleh Rusia. Nah, yang dinamakan sekutu itu guys ya, pengikut-pengikutnya. Kalau untuk Rusia itu contohnya guys ya, pengikutnya itu Cina, Korea Utara, itu guys dan sebagainya yang berpaham komunis. Nah, itu yang dinamakan sekutu. Terus sedangkan Indonesia ini menganut blok sentral. Jadi bebas mau menganut paham komunis atau tidak, atau justru malah menganut demokrat atau tidak, itu karena status Indonesia adalah status non-blok. Tapi nah pada saat itu muncullah ilmu politik guys. Nah itu mungkin yang sarangnya cikal bakal kenapa jadi korupsi. Aku yang ngomong ya. Oke guys, mungkin untuk jawabannya ya seperti itu. Kita kurang tahu jawaban spesifikasinya seperti apa. Atau nang akun pas Rois, gak pas ngono is. Karena kita tidak tahu aslinya seperti apa. Apakah dengan tiga susunan tadi, 3 urutan, enggak 3 arah tadi yang 3 topik yang tidak sekolah tadi ya, 3 apa jenenge? 3 kelas. Iya, 3 kelas tadi. Apakah 3 kasta itu bisa berpengaruh di dalam korupsi ini, di dalam pertanyaan saya yaitu korupsi ini?
kita tidak tahu, masih banyak hal yang harus kita pelajari. Oke, nanti akan saya pelajari lebih lanjut terkait pertanyaan yang sudah dijawab oleh 3 teman-teman tadi. Mungkin itu bisa menjawab, sedikit menjawab. Mungkin dari saya itu Oke, mungkin habis ini kita tutup. Kita habis ini tanpa kamera, kita mungkin mau makan, mau pulang silakan. Mau makan donat atau apa tapi sebelumnya saya terima kasih untuk tuan rumah untuk jamuannya, entah itu dari ikan atau apa yang buat pikiran ini encer. Yes, disyukuri, diucapkan terima kasih dengan doa alhamdulillah jazakumullah khairah. Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah. Muga-muga rezekinya ditambah barokah, kerjane lancar. Lek iso yang kok lek wis lancar iki koncone dijak ndhuwur gratis. Ya, lek iso. Iki Mendukur ning ndi? mendukur ning ijen ta. Mendukur ning anu apa jenenge ning Kawawurung. Ya monggo itu bisa direncanakan. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya mewakili teman-teman mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.